Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Idian Riko dari SMP Negeri 6 Tanta, guru penggerak angkatan 7, Kabupaten Tabalong. Nah, di sini dalam rangka menyelesaikan tugas modul 3.1 demonstrasi kontekstual. Di sini Ulun akan mewawancarai ataupun berbicara dengan ibu kepala sekolah dari SMP Ulun, SMP Negeri 6 Tanta. Nah, untuk itu silahkan disaksikan. Ibu boleh perkenalkan diri, Kak Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Susanti, Kepala SMP Negeri 6 Tanta. Di sini saya akan menjawab apa saja yang akan ditanyakan oleh Pak Edi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi masukan untuk tugas yang akan dikerjakan oleh Pak Edi Enrico. Terima kasih. Ibu, kita Ulun minta maaf ulah meminta waktu pian. Terima kasih Jo pian telah berhadir dan mau untuk membantu Ulun nih memenuhi tugas modul 3.1 mengenai dilema etika. Nah, Ibu, apa kabarnya dulu, Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehatullah injih. Jadi kita sebentar, Bu, di sini ada beberapa pertanyaan yang memang Ulun ingin tanyakan lawan pian. Yang pertama, Ulun langsung aja Bu lah. Selama ini bagaimana cara pian untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Atau cara pian nih bagaimana mengetahui atau mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolahan kita mengenai dilema etika atau rujukan moral itu? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan atau yang dapat saya lakukan untuk mengidentifikasi adanya dilema etika ataupun rujukan moral yang terjadi di sekolah, yaitu salah satunya adalah dengan cara mengevaluasi hasil monitoring dan supervisi yang selama ini sudah kami lakukan. Jadi artinya dari monitoring dan supervisi yang selalu kita lakukan walaupun tidak terjadwal, kita evaluasi apa saja yang terjadi dan itu mungkin salah satunya. Ada kasus-kasus apa yang terjadi ya. Nah, Ibu, di sini selanjutnya selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau bujur atau sama-sama mengandung nilai kebijakan, Ibu? Jadi kalau misalnya ada dua hal yang perlu kita bijaksanai, artinya ada dua masalah yang sama-sama punya kepentingan yang sama, bagaimana cara kita menyikapinya? Kita harus yang pertama mungkin analisis resikonya dulu, atau kita kumpulkan data dulu mana yang lebih diprioritaskan. Misalnya kalau dari segi kebijakan sekolah, dia harus memang menuruti salah satu tugasnya, itu kewajiban. Kita ambil misalnya contoh, ada kasus misalnya seorang guru yang anaknya mungkin sering sakit-sakitan dan dia sering izin. Nah, tapi dia juga punya kewajiban untuk melaksanakan tugas dia sebagai guru, yaitu mengajar di sekolah. Jadi kebijakan seperti apa yang harus kita ambil? Mungkin salah satunya adalah kita kumpulkan data dulu, seberapa parahnya atau perlukah anak itu terus didampingi kalau selama dia sakit. Itu yang pertama. Nah, kalau misalnya tidak mesti harus didampingi, artinya dengan tidak masuk sekolah, mungkin kita menekankan yang bersangkutan untuk hadir. Dan saya pun tidak melarang, artinya kalau misalkan yang bersangkutan sakit, silakan saja dibawa ke sekolah, artinya untuk lebih memudahkan pengamatan, untuk pengawasannya. Mungkin kita bisa lihat dari analisis resikonya, artinya kalau misalnya anak itu ditinggal dengan catatan orang tuanya mengajar, apa resikonya. Dan kalaupun misalnya kalau terlalu keseringan kelasnya ditinggalkan, kita juga harus melihat resikonya terhadap anak didik kita, terutama orang tuanya. Nah,
dikhawatirkan kalau gurunya sering tidak masuk nanti berpengaruh dengan nilai, dan orang akan mencap kenapa anak kami sering kosong. Nah, jadi kita lihat dulu analisis resikonya seperti apa. Jadi dipandang yang mana yang lebih besar risikonya, itu yang kita putuskan. Mungkin itu ya. Berikutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa Ibu yang selama ini yang Pian jalankan Bu? Kalau untuk pengambilan kebijakan, ada beberapa hal yang bisa saya lakukan. Yang pertama, kita mencari data dari guru-guru yang lain. Artinya kita tidak hanya langsung memutuskan dari apa yang kita lihat, kita juga perlu menggali informasi dari guru yang lain. Artinya kita minta masukan yang bagusnya itu seperti apa. Artinya kalau misalnya saran dari guru lebih baik, kenapa tidak? Artinya walaupun kita sebagai kepala sekolah, kita masih perlu juga untuk menerima pendapat dari guru yang lain ataupun saran yang sifatnya membangun. Nah, jadi kita selama ini selain melihat dari hasil supervisi dan monitoring, kita juga masih bahasanya berdiskusi dengan guru-guru yang lain atau rekan sejawat dari guru yang bersangkutan. Hal-hal Bu yang selama ini Pian anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu apa aja ya Bu yang merasa Pian paling efektif? Kalau paling efektif menurut ulun untuk itu adalah dengan cara memberikan teguran secara tidak langsung, bisa misalnya melalui wakaseknya. Nah, kalaupun misalnya melalui perantara itu tidak bisa, kita bisa mengungkapkannya di dalam forum, artinya tapi secara tidak langsung, artinya kita memberikan gambaran. Nah, kalau secara langsung kita panggil mungkin lebih bagus, tapi kan karena yang kita tegur ini adalah orang yang sudah, ya bahasanya kita anggap dewasa, mungkin cara kita menegur mungkin nanti dianggap salah, sehingga kesannya mungkin mereka menganggap tidak bagus. Jadi untuk sementara ini ataupun yang selama ini yang saya lakukan biasanya adalah melalui perantara, artinya tolong disampaikan dengan yang bersangkutan. Artinya mungkin kalau dengan Wakaset dia mungkin lebih nyaman dibandingkan kalau misalkan kepala sekolah langsung memanggil, karena kan kalau langsung dipanggil itu nanti kawan-kawan yang lain itu mungkin pemikirannya beda, kenapa si A dipanggil, ada salah apa. Nah, kalau misalnya kita lewat dengan Wakasek atau dengan perantara itu mungkin lebih efisien. Dan yang kedua itu kita singgung di forum, tapi tidak dengan cara menyebutkan ke objeknya. Artinya secara umum kita gambarkan, mungkin itu yang selama ini yang sudah kita lakukan. Yang sudah menurut efektif pula. Menurut kita yang paling efektif. Berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ataupun hambatan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Menurut ya, tantangan atau kalau hambatan? Tantangan itu sebenarnya banyak. Kalau yang selama ini dalam pengambilan keputusan menghadapi dilema etika, itu yang pertama, saya pribadi karena sama-sama kebetulan sekolah kita itu mayoritas perempuan dan punya kesibukan di luar dari sekolah. Yang kedua, posisi rumah dari sekolah itu semua jauh. Nah, jadi tantangannya itu memang kalau untuk pribadi yang paling susah itu adalah untuk mengefektifkan kegiatan yang kalau pelaksanaannya di awal jam pelajaran, artinya
ada beberapa guru yang mungkin memang kalau untuk kegiatan kita semua guru ya welcome lah bahasanya. Cuma ada beberapa yang kadang kalau kita beri kesempatan atau apa mungkin ada yang lambat, bahasanya lambat itu dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Jadi kalau saat ini tantangannya itu bagaimana mengoptimalkan supaya pelaksanaannya itu lebih maksimal. Jadi artinya memang dikerjakan, cuma sampai saat ini pelaksanaannya menurut saya pribadi masih belum maksimal lah. Artinya mudah-mudahan kedepannya bisa lebih maksimal lagi. Jadi tantangannya mengoptimalkan bagaimana masalah ini bisa terselesaikan dengan baik dan hasilnya lebih optimal. Gitu saja. Nah, berikutnya Ibu, dalam kasus ini apakah Pian itu memiliki sebuah jadwal atau tata cara tertentu dalam penyelesaian masalah kasus dilema etika? Apakah Pian langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur ataupun berbentuk seperti apa yang Pian jalankan? Ada jadwal khusus atau Pian tunda atau nanti atau seperti apa Pian dalam melaksanakan penanganan kasus dilema etika gitu? Kalau untuk penanganan kasus dilema etika, kalau secara umum jadwal khusus itu belum ada. Karena kan kita melihat sifatnya itu apakah itu insidental, artinya harus segera ditangani, atau kita harus menggali dulu informasi yang mendukung untuk pengambilan keputusan. Artinya kita tidak bisa harus memutuskan baru misalnya satu kali terjadi masalah ini kita langsung memberikan. Ya, kita harus melihat dulu sisi positifnya, apakah kita harus langsung memberikan tindakan atau tidak. Jadi untuk jadwal terkhusus itu sementara ini ada dari. Jadi melihat seberapa harusnya, seberapa pentingnya masalah ini harus diselesaikan. Artinya ada jadwal khusus bahasanya toh. Jadi tergantung situasi dan kondisinya. Artinya kalau ini memang betul-betul bisa ditoleransi, artinya kita lihat dulu bagi waktu yang kapan untuk bisa menyelesaikan. Artinya melihat kondisi yang bersangkutan siap nggak untuk diberikan masukan. Nah, jadi kalau untuk jadwal intinya ada jadwal khusus untuk mengatasi masalah dilema etika. Nah, kadang kan masalah dilema etika itu tidak selalu terjadi. Artinya kan mungkin hari ini terjadi, besok mungkin tidak. Jadi kan kita melihat dulu seberapa persen masalah ini apakah perlu ditangani langsung, atau kita lihat dulu beberapa kali kejadian baru kita mengambil tindakan. Nah Ibu, dalam pengambilan tindakan ataupun tadi dalam kasus tadi, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu atau mempermudah Pian dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika? Kalau untuk kasus dilema etika, kalau untuk mengatasinya, kalau secara khususnya artinya tidak ada si A yang sebagian, tapi kita selalu koordinasi dengan Wakasek. Artinya bagaimana cara yang paling tepat, karena kan yang lebih tahu dengan karakter mereka itu adalah Wakasek. Karena kan kita beda ruang, mungkin dari segi pembicaraan mungkin mereka agak sungkan berbicara atau curhat. Jadi selama ini yang sering membantu adalah Wakasek. Artinya tempat kita berdiskusi. Nah, bagaimana cara atau keputusan yang paling bagus untuk menghadapi si A kalau misalnya mengalami hal yang seperti ini. Misalnya dia mengalami dilema etika, kayak apa bahasanya, bagusnya kita menyikapi. Artinya kita masih
menggali, intinya tadi menggali data. Jangan sampai kita salah mengambil keputusan. Apa yang kita lihat di sekolah belum tentu sama persis dengan yang mungkin faktor yang menjadi dia mengalami dilema ketika tersebut. Jadi intinya itu kumpulkan data sebanyak mungkin untuk mengambil keputusan yang terbaik dan dibantu dengan saran dan masukan dari Wakasek. Ulun ada tambahan sedikit pula pertanyaan di luar ini supaya juga menyinkronkan dengan yang terakhir. Untuk kasus dilema etika yang terjadi yang tadi Pian ceritakan, apakah itu sudah terselesaikan atau belum, Bu? Kalau untuk kasus yang terjadi itu kalau sampai saat ini alhamdulillah sudah ada perubahan, artinya ada penyelesaian, artinya ada perubahan dari sikap yang selama ini sudah terjadi. Artinya dengan kita diskusi dengan rekan-rekan sejawat, artinya masukan dari kawan-kawan dan kawan-kawan pun juga ada memberi saran. Kita di sini fungsinya sebagai tenaga pendidik, artinya kita harus bisa membagi waktu antara kepentingan pribadi dan kepentingan yang memang harus menjadi kewajiban kita. Artinya kalau sampai saat ini masalah yang sudah terjadi itu alhamdulillah sudah terselesaikan. Nah ini terakhir Ibu. Nah dari semua hal yang telah Pian sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pian petik atau pengalaman dari mengambil keputusan di dilema etika ini, Bu? Kalau pengalaman apa yang bisa ulun ambil, artinya dalam mengambil keputusan kita itu tidak harus mengedepankan ego kita sebagai seorang pimpinan. Kita juga harus bisa menerima saran dan masukan dari rekan-rekan sejawat. Dan yang ketiga, kita juga harus bisa mengambil keputusan berdasarkan data lapangan yang sudah kita kumpulkan. Artinya kita tidak hanya mengambil keputusan berdasarkan perasaan kita atau posisi kita sebagai pimpinan. Artinya hal-hal yang lain itu juga perlu kita jadikan pertimbangan untuk mengambil suatu keputusan. Artinya banyak hal yang harus kita, jadi pengalamannya itu intinya kita harus menggali data. Kemudian jangan mengedepankan mentang-mentang misalnya, oh saya pimpinan di sini, terserah saya mau mengambil keputusan. Artinya kita di sini sifatnya artinya belajar bersama dan tujuannya adalah untuk memajukan sekolah itu secara bersama-sama. Artinya walaupun kita punya posisi di atas, tapi kita tetap harus melihat saran dan masukan dari kawan-kawan dan rekan sejawat dan data yang sudah dikumpulkan. Mungkin itu saja. Makasih banyak Ibu atas waktunya. Dan ini tadi sudah pertanyaan terakhir, Ibu ulun minta maaf dan banyak mengucapkan terima kasih membantu dalam penyelesaian tugas ulun, dan ini pun menjadi pengalaman dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi ulun Ibu untuk kedepannya. Mungkin itu aja Bu untuk yang bisa kita bicarakan atau pertanyaan dari Pian. Ulun akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Mbak ya, sebenarnya ada tambahan tadi di awal ulun kan ingat ulun meminta izin lawan Pian. Jadi ini kan orang kota anak di depan. Ulun minta izin untuk merekam pembicaraan kita hari ini supaya nanti untuk mengumpulkan tugas videonya. Jadi baik nanti ulun izin entah nanti ulun upload atau memang langsung tugas kirimkan untuk aja atau kirim video kita izin untuk ya silahkan. Iya terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum Pak Adam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Adam? Alhamdulillah kabar baik. Jadi, Pak Adam bisa perkenalkan diri dulu Pak. Oh, iya. Iya. Ya, nama saya Hairul Adam Jadi, sebagai kepala sekolah STN Laburan. Ini tadi yang bisa saya perkenalkan. Iya, terima kasih Pak. Hmm. Di sini ulun minta maaf mengganggu Pian, minta waktunya juga sebentar kita ngobrol lah. Iya.
ada tugas dari guru penggerak nih Pak modul 3. Jadi Pak Demong memang harus mencari kepala sekolah di sini. Ulun minta tolong ngomong pian. Awan ulun izin Pak lah untuk merekam video minggu saat pengumpulan tugasnya Pak. Iya. Nah jadi di sini ulun langsung ke pertanyaan Pak. Nah di sini ulun tadi sudah mengamalkan mengenai dilema etika lawan bujukan moral. Nah di sini Pak selama ini bagaimana pian atau cara pian mengidentifikasi kasus-kasus mengenai dilema etika atau bujukan moral? Ya, kalau dilema etika itu ya berhubungan dengan tingkah laku guru. Misalnya sering tidak masuk mengajar, atau dia mengerjakan tugas-tugas di luar yang menjadi tanggung jawabnya. Mungkin kalau yang itu tadi bujukan moral itu ya berhubungan dengan ya penggunaan keuangan atau dana sekolah lah itu. Selanjutnya Pak, bagaimana pian menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Iya. Kalau yang berhubungan dengan etika itu misalnya dulu tuh ada keperluan izin yang mengerjakan keperluan di luar sekolah. Kita sarankan untuk minta bantuan teman di sekolah untuk memasuki atau menggantikan dia sementara di dalam kelas. Nah kalau yang berhubungan dengan bujukan moral itu nanti kita lihat seperti apa itu kan dampaknya itu. Kalau misalnya masih sesuai dengan kebutuhan keadaan sekolah ya kita jalankan. Nah kalau tidak sesuai ya kita putuskan untuk tidak boleh dilaksanakan. Nah Pak, untuk yang masalah dilema etika Pak, yang masalah guru jarang masuk dan digantikan oleh orang lain, nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang pian lakukan selama ini kepada guru yang bersangkutan? Pertama dalam setiap rapat bulanan itu kan kita sampaikan kalau guru berhalangan hadir, misalnya ada urusan keluarga atau urusan macam lah yang mungkin menurut dia lebih penting mungkin lah, kita sarankan agar dapat menghubungi teman di sekolahan atau petugas piket di sekolahan, memberi kabar bahwa kita bisa hadir hari ini, kemudian diberikan tugas sama guru yang piket itu untuk memasukkan kelasnya. Jadi ada beritahuan dulu ya kan. Kemudian kalau yang ada keperluan lain yang macam-macam itu juga yang sakit kan harus minta surat dari dokter atau tenaga kesehatan sebagai tanda bahwa dia benar-benar sakit. Hal-hal yang persepian yang menjadi paling efektif nih dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika ini seperti apa? Dalam penanganan dilema etika? Itu tadi harus memberitahukan kepada pihak yang ada di sekolah kan, petugas piket itu. Ada yang menggantikan dia sementara di dalam kelas, sementara dia ada keperluan lain. Jadi itu rasanya itu anak-anak tuh masih terlayani.
kegiatan pembelajaran di sekolah. Iya. Berikutnya Pak, hal-hal yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika ini apa? Ada tantangan Pak? Ya, kadang-kadang ada guru itu yang dia itu ada keperluan di luar, Iya. tidak memberitahukan, atau kadang-kadang juga ada gurunya yang diberi tugas atau piket itu Iya. karena dia juga sibuk apa itu namanya di kelas masing-masing, kadang-kadang ya tidak terlalu apa, kadang-kadang dia lupa untuk menggantikan tugas di punya guru yang tugas luar tadi. Karena kalau di sekolah dasar ini kan tenaga pengajaran terbatas, itu yang menjadi problema di sekolah itu. Berikutnya Pak, nilainya ada jadwal tertentu lah atau ada tata kala dalam menyelesaikan kasus dilema etika. Apakah Pianto langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Lawan juga bentuk atau prosedur seperti apa yang Pian jalankan Pak untuk menyelesaikan masalahnya? Ya, kadang-kadang ya melihat situasinya bisa langsung di tempat. Misalnya kan kalau nggak ada yang masuk kelas, bisa kita sendiri yang masuk kelas yang kosong tadi. Sedangkan yang untuk berjadwal itu kan tiap bulan itu kita adakan rapat untuk mengevaluasi tadi apa yang kurang, itu apa yang perlu ditindaklanjuti. Berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pian dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika Pak? Iya, memang ada mudahnya itu kalau gurunya itu pengertian gitu. Tidak mempersulit lah dia itu. Kemudian guru pikatnya dia paham dengan keadaan kan. Jadi guru-guru di situlah yang sebagian bisa membantu. Nah ini yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang Pian sampaikan tadi atau pembelajaran yang kita bicarakan mengenai dilema etika tadi, pengalaman yang dapat Pian ambil Pak dalam keputusan dilema etika itu Pak? Ya, artinya kita harus bekerja sama lah, saling memahami antara Pak guru itu. Kalau kadang-kadang kita ada hal-hal yang mungkin lebih penting di luar sehingga kita bisa meninggalkan tugas. Nah juga itu kan kerjasama dengan guru yang lain, guru juga bisa memahami teman yang mungkin dalam kesusahan lah itu. Nah, jadi ada kerjasama gitu. Nah itu tadi yang terakhir Pak Ibu, terima kasih banyak telah berbagi kisah lah ulun di sini karena memang ulun melengkapi tugas dan menjadi pembelajaran ulun nih sebagai guru penggerak atau calon guru penggerak Pagasan ke depannya. Mungkin itu aja Pak, ucapan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.